dan strategi. Ya. Nah, apa itu politik? Politik adalah polais atau kota, dan polisi adalah kebijakan politik, adalah kebijakan diambil dalam pemerintahan kota dengan maksud mengatur pemerintahan kota atau statistik. Arti lain dari politik adalah power atau kekuasaan, hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan atau kekuatan, strategi, siasat. Nah, dalam hal ini, politik diartikan sebagai kebijakan. Politik adalah suatu usaha atau kebijakan yang ditempuh untuk melakukan suatu perubahan dalam kehidupan masyarakat agar dalam setiap kehidupan bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh orang yang memiliki kekuasaan. Jadi itulah politik, ya. Itu adalah suatu usaha atau kebijakan yang ditempuh untuk melakukan suatu perubahan dalam kehidupan masyarakat agar dalam setiap kehidupan bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pimpinan atau orang yang memiliki kekuasaan. Strategi adalah yang berkaitan dengan perang, yaitu siasat dalam perang. Strategi bisa juga diartikan siasat. Nah, arti lain dari sebuah strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu di perang dan damai. Bisa juga rencana yang cermat untuk mencapai sasaran khusus. Dalam arti ini, strategi adalah usaha bagaimana cara menyiasati agar kebijakan yang telah dibuat secara cermat dapat dilaksanakan tepat sasaran. Dalam arti yang lain, yang ketiga itu adalah rencana yang cermat untuk kegiatan mencapai sasaran yang khusus untuk dilaksanakan. Nah, hubungan politik, strategi, dan sistem konstitusional. Politik dalam artian kebijakan termuat dalam konstitusi. Strategi adalah cara mencapai kebijakan yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Jadi ada dua hubungan antara ketiganya, yaitu bagaimana cara atau strategi untuk mencapai kebijakan politik yang ditetapkan atau digariskan oleh konstitusi yang dibuat dan disepakati rakyat dalam mencapai tujuan bersama, sehingga terbentuklah yang disebut dengan kedaulatan rakyat. Konstitusi atau aturan dasar yang berisi kebijakan-kebijakan yang harus dicapai. Strategi adalah cara mencapai kebijakan yang ditetapkan dalam konstitusi. Jadi semuanya saling keterkaitan atau saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Baik itu strategi, itu politik, dan sebagainya. Ya. Dilihat dari sisi lain, ada politik strategi nasional dan ada politik strategi daerah. Politik dan strategi adalah dua hal yang berbeda, tetapi terikat. Maka politik strategi nasional dapat diartikan sebagai suatu rencana yang cermat, ya, yang terarah dan dapat untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dasar atau konstitusi agar tercapai tepat sasaran yang tertuang dalam sistem pemerintahan.
dan atau dasar pemerintahan sesuai undang-undang berlaku secara nasional. Mudik nasional itu dapat diartikan sebagai suatu rencana yang cermat, ingat ya, yang cermat, terarah dan tepat untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan. Ya, untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya. Yang berikut adalah sistem konstitusional. Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi. Konstitusi asal katanya adalah constitution dari bahasa Prancis, Grundweg, artinya undang-undang suatu negara. Segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan suatu negara yang tertuang di dalam undang-undang dasar negara tersebut. Konstitusional adalah hal yang bersangkutan sesuai dengan atau tak diatur oleh konstitusi suatu negara. Sistem konstitusional adalah suatu kebulatan kegiatan yang terorganisir yang berhubungan dengan bagaimana suatu lembaga negara diatur agar kegiatannya berjalan harmoni sesuai fungsi dan tugasnya sebagaimana diatur dalam undang-undang dasar atau konstitusi sebuah negara. Negara berdasarkan konstitusional, yaitu sebuah kekuasaan. Setiap lembaga negara diatur atau dibatasi oleh konstitusi atau dibatasi oleh undang-undang dasar negara tersebut. Jadi sebuah negara dalam aparatur negara harus mempunyai atau harus mempunyai sikap mental bertujuan untuk menjunjung dan melaksanakan sebuah konstitusi yang telah ditetapkan. Nah, kekuasaan pemerintah berupa legislatif, eksekutif, dan yudikatif dibatasi oleh konstitusi yang dibuat atas nama dan oleh ya. Konstitusional merupakan gagasan bahwa pemerintahan terbatas kekuasaannya, yaitu dibatasi oleh konstitusi dan tidak dibenarkan bertindak mencampuri wewenang lembaga lain. Nah, itu setiap sebuah lembaga sudah mempunyai tupoksinya masing-masing. Maka lembaga yang satu tidak boleh mencampuri urusan lembaga yang lainnya. Ada beberapa pengertian konstitusi. Konstitusi dalam artian sempit, yaitu sebagai hukum dasar yang tertulis atau undang-undang dasar. Konstitusi dalam artian luas, yaitu hukum dasar tertulis atau undang-undang dasar, dan hukum dasar tidak tertulis yang disebut dengan konvensi. Konvensi atau aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara yang bersifat satu, merupakan kebiasaan yang berulang kali dalam praktek penyelenggaraan negara, tidak bertentangan dengan hukum dasar tertulis, berjalan sejajar, diterima oleh rakyat negaranya, bersifat melengkapi kemungkinan sebagai aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar 45. Adapun ciri sistem konstitusional negara Indonesia. Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Dilakukan menurut Undang-Undang Dasar 45. Negara adalah negara hukum, Riksdag. Anggota MPR dipilih melalui pemilu. Kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 45. Warga negara
Persamaan kedudukannya dalam hukum. Equality before the law. Tidak ada diskriminasi dalam bidang HAM diatur dalam konstitusi. Ada beberapa catatan. Kriteria konstitusi yang demokratis. Konstitusi mengandung prinsip-prinsip demokrasi, yaitu posisi warga negara sebagai sumber utama kedaulatan. Mayoritas berkuasa, hak minoritas terjamin. Pembatasan kekuasaan pemerintahannya, yaitu adanya pemisahan wewenang kekuasaan res politikus menurut Montesquieu. Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan, hak kontrol DPR. Persamaan proses hukum, prosedur before the law. Adanya pemilu sebagai mekanisme peralihan kekuasaan. Ciri-ciri demokrasi konstitusional. Ada dua ciri khas, yaitu pemerintahan dibatasi konstitusi. Pemerintahan tunduk pada rule of law. Pertanyaannya, di mana batas itu terjadi? Mengapa harus dibatasi? Apa yang dimaksud dengan pemerintahan tunduk pada rule law? Ada 3 hal yang perlu kita pahami untuk melakukan atau memahami ciri-ciri dari sebuah konstitusi yang demokrasi. Nah, apa yang diatur dalam konstitusi? Yang pertama itu adalah dasar dan tujuan negara. Yang di Indonesia, dasar dan tujuan negara ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Bentuk negara dan sistem pemerintahannya. Karena bentuk negara Indonesia itu adalah republik. Lembaga negara, hak dan fungsinya. Hubungan antara negara, lembaga dengan negara. Hubungan antara lembaga negara dan warga negara. Hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Sistem atau struktur ketatanegaraan. Hubungan bangsa atau negara dengan bangsa negara lainnya. Dan yang lain-lainnya. Dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 45. Nih, kenapa pemerintahan atau kekuasaan pemerintahan perlu dibatasi? Ya, kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. Sering diberi nama pemerintahan berdasarkan konstitusi. Karena sebuah negara nanti penyelenggaraan pemerintahan dia tidak semena-mena. Oleh karena itu, kekuasaan pemerintahan harus dibatasi. Gagasan ini pernah dirumuskan oleh Lord Acton. Manusia adalah sebagai makhluk yang tidak luput dari kelemahan. Dikatakan power tend to corrupt, but absolutely power corrupt absolutely. Pembatasan atas kekuasaan pemerintah negara diselenggarakan dengan membentuk suatu konstitusi tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Konstitusi yang tertulis dan tidak tertulis yang disebut dengan konvensi, yang dengan tegas menjamin hak asasi manusia sebagai warga negara dan perlu diadakan pembagian kekuasaan sehingga kesempatan menyalahgunakan kekuasaan diperkecil yang dibagi kepada beberapa orang atau badan pemerintahan atau badan lembaga. Yang bagian C, sistem politik Indonesia dan ketatanegaraan Indonesia. Sistem politik. Sistem politik adalah suatu proses yang merupakan mekanisme bagaimana suatu kebijakan ditempuh dalam kehidupan negara agar negara dapat berlanjut dengan damai, aman sesuai dengan konstitusi. Dengan cara yang damai, aman tanpa terjadi kekacauan atau revolusi.
Nah, penggantian pimpinan berjalan teratur, sistematis, dan sesuai mekanisme pergantian kepemimpinan nasional. Misalnya, mengganti presiden dalam jangka waktu 5 tahun melalui pemilu, maka proses itu berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Mekanisme kehidupan bernegara, misalnya pemilihan presiden, pemilihan untuk keanggotaan MPR dan DPR, pembentukan perundang-undangan dan yang lain. Secara makro, sistem politik terlihat dalam berbagan sebagai yang pertama, ya, nanti dalam suatu proses, ya, decision of making presiden dan DPR akan mengeluarkan suatu kebijakan. Bisa juga berupa perundang-undangan dan yang lainnya. Nanti diterapkan dalam sosial masyarakat. Lalu diambil suatu implementasinya. Apakah itu sudah berjalan dengan baik atau belum? Sehingga akan menjadi input, ya, feedback, ya, bagi parpol, SMS, LSM, interest group, pressure group, dan sebagainya. Nah, itu akan menjadi input untuk mengambil kebijakan berikutnya. Ini adalah hal-hal yang ada dalam sistem. Juga nanti ada di luar sistem pemerintahan. Ya, yang sudah tentunya akan menjadi masukan bagi para pimpinan parpol, LSM, dan yang lainnya untuk muncul sebuah input untuk pengambilan decision dalam keputusan-keputusan pimpinan negara. Lingkungan sistem politik Indonesia. Salah satu aspek pendekatan sistem adalah penelaahan hubungan pengaruh antara sistem dengan lingkungannya. Esten, dalam analisis sistem politik, salah satu aspek dari faktor input adalah usaha yang datang dari dua arah. Yang pertama adalah dari lingkungan sistem politik dan dua dari dalam lingkungan sistem itu. Siapa yang menjadi dalam sistem? Dalam sistem adalah aparat pemerintah. Di luar sistem adalah masyarakat dan sebagainya. Pengaruh dari dalam lingkungan sistem politik berupa berbagai sistem dalam masyarakat yang mendukung sistem politik seperti sistem sosial, sistem personality, sistem biologi, dan sistem ekologi. Dari luar sistem adalah masyarakat yang mendasari sistem politik seperti sistem politik internasional, sistem ekologi internasional, dan sistem sosial internasional. Lingkungan sebagai faktor dinamisator dilihat dari dua aspek. Pengaruh aspek ide dari anggota masyarakat. Artinya bahwa cita-cita kemasyarakatan mungkin sekali tumbuh dari kepentingan dan pemikiran manusia. Pula karena pengaruh agama. Pengaruh struktur masyarakat. Selu Sumarjan. Contoh revolusi kemerdekaan mendorong terjadinya pergeseran posisi anggota masyarakat di dalam subtropikal atau kelas masyarakat Indonesia. Sistem politik diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang 31 2002 tentang partai politik, Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu, sekarang Undang-Undang nomor 10 2008. Dan itu pun sudah berkembang berikutnya setiap pemilu. Undang-Undang nomor 22 tahun 2000 tentang susunan kependudukan. Undang-Undang nomor 23 2003 tentang pemilihan presiden. Dalam pemilu 2004 berapa parpol yang perlu kita pahami? Ya, ada berapa parpol?
Bila dikelompokkan, ada beberapa parpol yang bersifat agama, nasionalis, dan demokratis. Parpol mana saja yang termasuk dalam golongan itu. Begitu juga untuk pemilu-pemilu selanjutnya. Apa yang terjadi? Ada yang 2004, 2009, 2014, 19, dan seterusnya. Ya. Mekanisme kepemimpinan nasional di Indonesia adalah dalam jangka waktu 5 tahunan. Pemilu diadakan setiap 5 tahun. Sebagai amanat Undang-Undang 45 sesuai dengan undang-undang. Pemilihan anggota MPR, DPR, Presiden, dan Wakil Presiden lakukan secara langsung. MPR, DPR dipilih untuk 5 tahun sekali. Presiden dipilih oleh rakyat untuk 5 tahun sekali. Dapat dipilih untuk masa 5 tahun, hanya satu. Pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu paket. Ada 3 dimensi masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah kelas kekuasaan. Didorong oleh sofistikasi bersama dengan pesan hidup dari peguyuban. Kelas ekonomi didorong oleh individualisme, menumbuhkan kelas ini. Kelas prestis, masyarakat setempat atau community yang berpusat pada struktur sosial umumnya peserta mempertahankan sistem nilai mendorong pembentukan kelas ini. Ketiga kelas ini berpengaruh terhadap sistem politik melalui tingkah mereka yang menduduki lapisan atas masing-masing kelas untuk membela dan memperjuangkan kepentingan masyarakat atau kepentingan pihak yang diwakilinya. Menurut Abisan Sistem Politik Indonesia. Desain politik secara mendasar desain diatur sebagai berikut. Yaitu upaya konsolidasi politik melalui institusional. Yang bagian A itu adalah dengan harapan agar perubahan politik dari waktu ke waktu dapat berlangsung secara damai. Terbangunnya kesepahaman yang dilandasi atas keteraturan. B. Agar hubungan organisasi lembaga-lembaga politik berlangsung secara teratur dan permanen juga dengan rakyatnya. C. Sambil berjalan secara sistematis dapat berlangsung pengembangan partai-partai politik dalam kerangka multi-partai sederhana. Mendorong tertibnya dan akuntabilitas partai politik untuk terus-menerus berkembang, mencapai sistem partai yang efektif dan akuntabel. Yang bagian kedua adalah dibangun untuk pengembangan institusionalisasi politik dengan ukurannya, yaitu pengembangan format dengan norma-norma dalam paket undang-undang bidang politik, mendorong terjadinya koalisi dari partai-partai politik sebagai koridor untuk pengembangan kelembagaan politik yang lebih baik. Koalisi parpol didorong untuk mencegah berkembangnya sistem kepartian yang ekstrem, pluralistik, dan menghindari sifat fanatisme, perorangan, atau personifikasi politik yang dapat menstimulus konflik horizontal di mana saat itu belum ada instrumen normatif mengakomodasi tokoh-tokoh perorangan yang berbeda dengan kondisi sekarang. Yang ketiga adalah penguatan aktualisasi kedaulatan rakyat dilakukan dengan pengembangan komunitas
langsung dengan masyarakat secara lebih permanen. Yaitu komunikasi berkaitan dengan kebijakan perintah, keberadaan KPU yang independen dengan peningkatan kualitas dalam pengaturan kampanye pemilu. Legislatif atau pilpres, peningkatan keterwakilan rakyat melalui sistem pemilu. Persyaratan pemilu, pengawasan dan pemantauan pemilu, terbentuknya peradilan pemilu. Inilah hal-hal yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menguatkan atau penguatan aktualisasi kedaulatan rakyat. Dengan harapan adanya peningkatan kualitas dan hasil dari sebuah pemilu. Yang keempat adalah tujuannya untuk keberadaan pemerintahan yang efektif, dicarikan legitimasi kekuasaan, struktur dan fungsi lembaga negara, dorongan untuk check and balance. Untuk check and balance, integrasi nasional, mendorong makin terbangunnya kepercayaan masyarakat dan durasi pemerintahan dapat terbangun selama 5 tahun dan meminimalisasi konflik yang terjadi. Tren sistem politik yang ada di Indonesia. Implementasi desain sistem politik tahun 2004 telah dilaksanakan dengan keberadaan dan kesetiaan parpol dalam pemilu 2004. Telah berlangsung pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden 5 Juli dan 5 September 2004. Catatan pemilu berhasil. Bagaimana pemilu 2009? Apakah berhasil? Nah, dua ukuran utama desain politik yang lalu, yaitu satu, konsolidasi politik. Serta yang kedua adalah rasionalisasi politik. Dengan lahirnya undang-undang parpol dan undang-undang pemilu, jelas ada perubahan menurut Siti Nurbaya selaku sekjen DPD RI. Kestabilan politik dan peta politik. Ketidakstabilan disebabkan belum melembaganya struktur dan prosedur politik yang mampu memberi tempat kepada masyarakat luas untuk mengambil bagian di dalam proses politik. Ketidakstabilan ini akan memperkecil keleluasaan negara untuk mengadakan perbaikan ekonomi, sosial, dan politik. Ini seperti adanya pada Orde Baru. Mengambil langkah menegakkan kestabilan politik. Ada 3 variabel penentu kestabilan politik, yaitu perkembangan ekonomi yang memadai, perkembangan perlembagaan, baik struktur maupun proses politik, keterlibatan partisipasi politik, digambarkan sebagai berikut. Kestabilan politik akan tercapai apabila terjadinya perkembangan ekonomi yang memadai, perkembangan partai politik. Yang ketiga adalah partisipasi kontestan politik, yaitu masyarakat. Jadi, kestabilan politik ini ya bisa
Terlaksana atau terjadinya kestabilan apabila ketiga kondisi ini terpenuhi secara seimbang. Nah, apakah kira-kira mungkin dijadikan sebuah catatan dan pertanyaan dan analisis buat kita? Apakah dalam penyelenggaraan negara atau dalam sebuah hasil pemilu sudah terbentuk atau sudah menghasilkan ketiganya ini? Nah, sekarang bagaimana hubungan antara perkembangan ekonomi dan demokrasi? Perkembangan industri yang cepat memperbesar pengangguran karena tenaga buruh tidak ahli dari pedesaan tidak dapat mengikuti perkembangan kecepatan industri yang memerlukan tenaga ahli. Pengangguran menjadi masalah politik karena membuat ketidakstabilan dari politik. Jadi, perkembangan ekonomi itu juga dipengaruhi oleh kebijakan yang disebut dengan demokrasi. Di mana negara Indonesia sebagian besar, yaitu 70% hidup di sektor pertanian menurut Arabi Sanid. Ada usaha untuk meningkatkan hasil sektor pertanian guna mendampingi perkembangan industri. Dengan harapan supaya serapan sektor pertanian terhadap tenaga kerja menjadi meningkat. Dengan meningkatnya penyerapan tenaga dalam industri pertanian, maka pengangguran dapat dikurangi. Masalahnya bukan sekedar menyeimbangkan perserapan tenaga kerja antara pertanian dan industri, tetapi bagaimana menyeimbangkan antara daya serap tenaga kerja dari semua sektor ekonomi dengan persediaan tenaga kerja yang ada dalam masyarakat. Yang keempat, kecenderungan ini menyebabkan tumbuhnya potensi radikal pada petani di pedesaan dan lapisan bawah masyarakat di kota karena ada rasa ketidakpuasan, tidak aman tentang kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Kondisi masyarakat seperti atas lebih mudah tergoda atau terprovokasi untuk melakukan tindakan kekerasan seperti huru-hara, pemberontakan, pembunuhan, politis, revolusi, dan sebagainya. Apalagi sekiranya kepada masyarakat yang di dalam sana seperti di atas ditunjukkan kelompok tertentu di dalam masyarakat yang menjadi penyebab dari segala suasana ini terjadi. Para ahli berpendapat bahwa mudahnya PKI menggerakkan massa petani untuk melakukan aksi sepihak pada awal tahun 60-an. Melihat bahwa ketidakpuasan di kalangan petani menyebabkan mereka lebih mudah tertarik dalam produk taktik perjuangan PKI. Seperti pembagian tanah dan yang lainnya. Nah, perkembangan ekonomi yang tidak diimbangi oleh perluasan partisipasi masyarakat. Nah, ya, perkembangan ekonomi yang tidak diimbangi oleh perluasan partisipasi masyarakat secara politis, sukar diharapkan keterpeliharanya kestabilan politik, sebab masyarakat yang susah merasakan perbaikan ekonomi mulai memberikan perhatian kepada
haknya yang lain di luar lingkungan ekonomi. Inilah yang sering akan memicu suatu hal yang kurang baik karena masalah perekonomian dari masyarakat yang tidak baik. Nah, perhatikan perkembangan politik Indonesia sejak merdeka. Perhatian masyarakat kepada politik lebih banyak terangsang daripada perhatian perkembangan ekonomi. Kestabilan politik. Stabilan politik dalam suasana partisipasi politik yang tinggal dapat diperoleh sekiranya partisipasi tersebut diimbangi oleh perkembangan politik dalam arti bahwa masyarakat yang ingin mengambil bagian dari proses diberi kesempatan melalui perkembangan sesuai dengan pertumbuhan kekuatan politik yang terjadi di dalam masyarakat. Di sini stabilan politik. Karena kalau partisipasi masyarakat dalam perpolitikan itu kurang, maka hal itu bisa dikuasai atau didominasi oleh perkembangan atau lembaga-lembaga yang masa kuat. Ya. Nah, partisipasi berjalan dengan baik, tidak menimbulkan kegoncangan. Bila semua pihak yang memainkan peranan politik sama-sama terikat pada aturan permainan yang sudah melembaga. Bila saluran partisipasi tidak tersedia, berupa parpol, berbagai organisasi, kesempatan untuk memainkan peranan sebagai peranan politik dan tidak terdapat persesuaian paham mengenai aturan permainan di antara pemegang peranan politik, maka partisipasi dalam suasana itu akan tersalur melalui cara-cara yang menggoncangkan kestabilan politik. Sistem dari sebuah kepartian ada one party system, two party system, simple multi party system, complex multi party system. Sebagai contoh, di Rusia RRC mengandung dua partai, yaitu satu partai komunis, Amerika yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Di Indonesia adalah multi partai. Pada tahun 2008 terdapat 38 partai. Ada dua pendekatan sistem kepartian. Pendekatan pertama, partai sebagai unit-unit dan sebagai satu kesatuan yang terlepas dari kesatuan yang lainnya. Yang kedua, B adalah dilihat dari pola perilaku dan interaksi antar sejumlah partai dalam suatu sistem politik. Negara yang kedua adalah pluralisme sederhana. Yang kedua adalah pluralisme moderat. Dan yang ketiga adalah pluralisme ekstrim. Nah, teori yang dikembangkan oleh Giovanni Sartori tahun 1976 tentang perpolitikan. Nah, perkembangan parpol sangat pesat di Indonesia ini ya. Perkembangan parpol sangat pesat pada tahun 50-an. Pembentukan politik seperti Front Nasional Pusat, POTI, tahun 60-an lebih memberi tempat kepada partisipasi. Sebaliknya, keadaan ekonomi secara keseluruhan, cadangan devisa semakin merosot dari 259 juta 900.000 di tahun 59 menjadi
8.600.000 di tahun 1963. Utang luar negeri 1966 sebesar 2.447.000.000. Defisit dari anggaran 3.602.000. 3.602.000.000. Di tahun 55 menjadi 2.256.000.000 di tahun 65. Inflasi naik cepat dari 109% antara bulan Desember 63 menjadi 1.320% antara bulan Juni 65 dan Juni 66. Ini tentang sistem akibat dari perpolitikan. Dari data di atas cenderung bahwa tidak terdapat perimbangan antara partisipasi politik dan perkembangan ekonomi di Indonesia hingga 65. Partisipasi politik lebih dulu bergerak daripada perkembangan ekonomi. Akibatnya sering timbul isu politik yang dilatar belakangi oleh masalah ekonomi yang menyebabkan goncangnya suatu situasi politik pada saat itu. Peserta partai politik peserta pemilu tahun 55 ada 172 parpol. Itu 4 parpol itu adalah pemenang pemilu. Ya, ada itu PNI itu meraih suara 22,3%, Mayumi 20,9%, NU 18,2%, dan PKI 15,4% dari 172 parpol itu. Parpol pemilu 71 terbentuk 10 parpol. Partai Katolik, PSSI, NU, Parsumi, Golkar, Partai Kristen Indonesia yang disebut dengan PARKI. Ketujuh adalah Partai Musyawarah Rakyat, banyak, PMRB, 8 PNI, 9 Partai Islam, dan 10 IPKI. Nah, pemilu 1977, 82, 87, 92, dan 97 hanya ada 3 parpol, P3, Golkar, dan PDI. Pemilu 19 telah orde pembaruan ya reformasi tahun 99 ada 48 parpol, 2004 ada 24 parpol, 2009 ada 44 parpol. Coba nanti pemilu tahun 99, 24, 2009 ya. Nanti coba tugas ya, mendaftar partai tahun 99, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Ada partai-partai berapa saja. Ya, di tugasnya. Jadi, ada partai apa saja ya, dalam pemilu tahun 2019. 99, 2004, 2009, dan 2014. Ya. Ini kalau dilihat dari perkembangan pada pemilu 95 sampai 2019. Ya. Yang paling lama waktunya itu adalah setelah tahun 71 ya. Dan berikutnya 71, 78-an gitu. Itu selama Orde Baru berkuasa hanya ada 3 partai. Ya. Hanya ada 3 partai. Ya. 9 ada 40, 24, dan adalah 44. Ya. Ini perkiraan peta kekuatan koalisi. Saya nggak gini kan ya.
Kursi DPR, saya agak jelaskan nanti silakan dibaca ya. Sekarang sistem politik demokrasi di era reformasi. Dalam TAP MPR nomor 10 MPR 1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka menyelamatkan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara menyatakan. Yang pertama, tatanan kehidupan politik selama 32 tahun menghasilkan stabilitas politik dan keamanan. Tetapi pengaruh budaya masyarakat yang sangat kental, corak paternalistik dan kultur feodalistik mengakibatkan proses transisi dan budaya politik dalam sistem politik nasional tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kekuasaan eksekutif yang terpusat dan tertutup di bawah kontrol lembaga kepresidenan mengakibatkan krisis struktural dan sistematik sehingga tidak mendukung berkembangnya fungsi berbagai lembaga kenegaraan, politik dan sosial secara proporsional dan optimal. Yang ketiga, terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di masa lalu akibat keterpusatan dan ketertutupan kekuasaan. Yang keempat, hubungan pusat daerah cenderung menganut sentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan yang kurang sesuai dengan geografis dan demokratis atau demokrasi. Keadaan ini menghambat penciptaan keadilan dan pemerintahan. Pemerataan hasil pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pengembangan sumber daya manusia dan sikap mental serta kaderisasi pemimpin bangsa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pola sentralisasi dan neo-feudalisme mendorong mengalirnya SDM yang berkualitas ke pusat sehingga kurang memberi kesempatan pengembangan sumber daya manusia di tingkat daerah. Akibatnya terjadi kaderisasi dan corak kepemimpinan yang kurang memperhatikan aspek stabilitas dan legitimasi. Politik dalam negeri Indonesia yaitu memperkuat keberadaan dan ketatanegaraan negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpah pada Bhinneka Tunggal Ika untuk menyelesaikan masalah mendesak dalam kehidupan masyarakat berbangsa bernegara. Perlu upaya rekonsiliasi nasional diatur. Menyempurnakan Undang-Undang 45 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntunan reformasi dengan tetap memelihara persatuan bangsa serta sesuai dengan jiwa dan semangat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga yaitu meningkatkan peran MPR, DPR, dan lembaga negara lainnya dengan menegakkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartian yang menghormati keberagaman aspiratif politik, serta mengembangkan sistem dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, yang menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang politik. 5. Meningkatkan kemandirian parpol, terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, serta mengembangkan fungsi pengawasan secara efektif terhadap kinerja lembaga-lembaga negara, dan meningkatkan efektivitas fungsi dan partisipasi organisasi kemasyarakatan, kelompok, profesi, dan lembaga swadayanya masyarakat, dan lain-lain dalam kehidupan bernegara.
meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis, menghormati keberagaman aspirasi dan menunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang ketujuh adalah masyarakat atau memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminasi dalam bermasyarakat, bernegara, menyelenggarakan pemilu secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan beradab yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Independen dan Non-Partai tahun 2004. Yang kesembilan, membangun bangsa dan watak bangsa, nation and character building, menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokrasi, dinamis, sejahtera, adil, dan makmur. Perlu adalah menindaklanjuti paradigma baru TNI dengan menegaskan secara konsisten revisi dan redefinisi TNI sebagai alat negara dengan mengoreksi peran politik TNI dalam merumuskan kebijaksanaan nasional dilakukan melalui lembaga tertinggi negara, yaitu MPR. Sistem ketatanegaraan Indonesia nanti akan dibahas dalam bab tersendiri. Mungkin itu untuk materi hari ini. Ada yang mau didiskusikan tentang sistem politik? Minggu depan kita akan lanjutkan dengan demokrasi Indonesia. Ada yang mau didiskusikan? Halo? Halo? Dari saya tidak, Pak. Oke, kalau nggak ada untuk hari ini, saya cukupkan. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang, selamat pagi, sampai beraktivitas. Baik Pak, terima Selamat kasih. pagi. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak.